Bagaimana peran Joseph Stalin selama Perang Dunia II? Nah, jadi di sini Stalin tidak hanya memimpin Uni Soviet selama konflik terbesar dalam sejarah dunia ini, tapi dia juga memainkan peran kunci dalam menentukan hasil perang tersebut. Nah, jadi gimana Stalin mengubah jalannya Perang Dunia ini? Perlu diketahui dalam konsep Perang Dunia ini yang dimaksud adalah Perang Dunia II. Nah, langsung aja untuk memahami pengaruh Stalin dalam Perang Dunia II adalah yang pertama kita perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi di sini Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet setelah kematian Lenin pada tahun 1924 dan memerintah dengan tangan besi. Nah, di sini yang dimaksud dengan tangan besi ialah dia memperkenalkan kebijakan industrialisasi besar-besaran dengan kompleksitas pertanian yang brutal. Jadi, di sini Stalin menciptakan negara totaliter di mana semua bentuk perbedaan pendapat dibungkam dan seringkali dia menggunakan cara kekerasan. Nah, pada awal 1930-an, Stalin memulai serangkaian pembersihan politik yang dikenal sebagai Great War yang mengakibatkan pembunuhan untuk pemenjaraan jutaan orang, termasuk banyak perwira militer. Jadi ini berdampak langsung pada kemampuan Uni Soviet untuk berperang, karena banyak perwira militer yang kompeten dihilangkan, sehingga melemahkan angkatan bersenjata Soviet tepat sebelum Perang Dunia II meletus. Nah, di sini salah satu langkah strategis paling signifikan yang dilakukan Stalin sebelum Perang Dunia II adalah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Jerman pada Agustus 1939. Jadi fakta ini mengejutkan dunia karena Jerman, Nazi, dan Uni Soviet adalah dua ideologi yang bertolak belakang, dengan Nazi mengusung fasisme dan Soviet mengusung komunisme. Tapi fakta ini memberikan keuntungan strategis bagi Stalin. Dengan perjanjian ini, Stalin dan Hitler bersepakat untuk tidak saling menyerang dan membagi Eropa Timur di antara mereka. Dan hasilnya Stalin diberi waktu untuk mempersiapkan Uni Soviet dan potensi ancaman Jerman. Sementara Jerman dapat fokus pada invasi Polandia dan negara-negara barat tanpa khawatir tentang serangan dari timur. Nah, fakta ini juga memungkinkan Stalin untuk menguasai wilayah-wilayah seperti Finlandia, Baltik, dan Basarabia untuk memperluas pengaruh Soviet di Eropa Timur. Tapi hubungan ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 22 Juni 1941 Hitler melanggar fakta tersebut dengan melancarkan operasi Barbarossa, yaitu invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Dan ketika Jerman melancarkan operasi Barbarossa ini, Uni Soviet sama sekali nggak siap, dan meskipun Stalin telah memperkuat militer setelah pembersihan besar-besarannya, serangan gila Jerman atau Blitzkrieg menghancurkan pertahanan Soviet di awal-awal invasi. Jadi Stalin terkejut dengan serangan tersebut, meskipun ada banyak laporan intelijen yang mengindikasi serangan itu akan datang. Jadi pada awalnya Stalin bahkan mengalami krisis kepercayaan diri nih di sini. Dan ada laporan bahwa dia mengisolasi diri selama beberapa hari pertama sebelum invasi. Jadi ini nggak hanya memberikan arahan yang jelas kepada tentaranya, tapi setelah kekalahan awal, Stalin akhirnya bangkit dan mengambil alih kendali penuh atas pertahanan Soviet. Di sini ia memobilisasi sumber daya negara dengan keras untuk menangkis serangan Jerman dan memulai serangkaian kebijakan untuk meningkatkan produksi senjata, memindahkan pabrik-pabrik industri ke timur, dan memperkenalkan disiplin ketat di dalam militer. Jadi ditingkatkan lagi. Nah, di sini salah satu momen paling menentukan dalam Perang Dunia II di front timur adalah pertempuran Stalingrad. Nah, pertempuran ini terjadi antara Agustus 1942 hingga Februari pada tahun 1943. Dan ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Di sini Stalin melihat kota Stalingrad yang menyandang namanya sebagai simbol penting dan bertekad untuk tidak membiarkannya jatuh ke tangan Jerman. Nah, melalui taktik yang keras dan pengorbanan besar-besaran, tentara merah berhasil mempertahankan Stalingrad sekaligus memukul mundur pasukan Jerman. Nah, kemenangan ini nggak hanya menghentikan momentum serangan Jerman, tapi juga menandai awal dari serangan balik besar-besaran oleh Uni Soviet. Nah, dari titik ini nih, tentara merah mulai mendorong mundur pasukan Jerman ke arah barat, hingga akhirnya mereka mencapai Berlin pada tahun 1945. Nah, Stalingrad adalah bukti dari peran penting Stalin dalam menggerakkan seluruh kekuatan bangsa untuk bertahan. Dan di sini dia nggak hanya memberikan tekanan tanpa henti pada para jenderal dan prajuritnya, tapi juga menggunakan propaganda untuk menggalang semangat nasionalisme Soviet, menyerukan bahwa perlawanan habis-habisan terhadap penjajah Nazi harus dikuatkan.
Nah, selain berperang di medan tempur nih, Stalin juga memainkan peran penting di ranah diplomatik. Nah, setelah invasi Jerman nih, Uni Soviet menjadi sekutu dalam koalisi besar bersama Amerika Serikat dan Inggris. Dari sini Stalin, Franklin D. Roosevelt, dan Winston Churchill nih dikenal sebagai The Big Three yang bersama-sama merencanakan strategi untuk mengalahkan Jerman dan Jepang. Nah, di sini meskipun aliansi ini didasarkan pada kebutuhan strategis, hubungan Stalin dengan Roosevelt dan Churchill nih seringkali diwarnai ketidakpercayaan loh. Nah, Stalin merasa bahwa sekutu Barat lambat dalam membuka front kedua di Eropa untuk meringankan tekanan di front timur. Nah, ketegangan ini mewarnai banyak pertemuan penting antara para pemimpin ini nih, termasuk konversi Teheran pada tahun 1943 dan konferensi Yalta pada tahun 1945 nih. Tapi nih ya, Stalin berhasil mendapatkan keuntungan dari aliansi ini, terutama dalam hal mendapatkan pengakuan atas pengaruh Soviet di Eropa Timur pasca perang. Nah, setelah kekalahan Nazi nih, Uni Soviet muncul sebagai salah satu kekuatan besar dunia dengan kendali atas banyak negara satelit di Eropa Timur. Dan di sini meskipun Stalin memainkan peran penting nih dalam mengalahkan Jerman Nazi, kebijakan pasca perangnya membentuk dasar bagi ketegangan yang dikenal sebagai Perang Dingin. Nah, Stalin ingin memastikan bahwa Uni Soviet memiliki zona pengaruh yang luas di Eropa Timur, yang ia pandang sebagai penyangga terhadap potensi ancaman dari Barat di masa depan. Ini mengarah pada pendirian rezim-rezim komunis di negara-negara seperti Polandia, Rumania, Hungaria, dan Jerman Timur. Nah, Stalin menolak di sini untuk setiap bentuk oposisi atau perbedaan pendapat di wilayah-wilayah ini. Dan aliansi yang terbentuk selama Perang Dunia II perlahan-lahan runtuh setelah perang berakhir. Dan kecurigaan antara Uni Soviet dan Sekutu Barat berubah menjadi permusuhan terbuka dan menciptakan dua blok kekuatan yang saling bersaingan selama beberapa dekade berikutnya. Nah, untuk tambahan nih sebagai penutup ya, jadi Joseph Stalin tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam Perang Dunia II. Dari peranannya dalam memimpin perlawanan Soviet untuk melawan invasi Nazi nih, hingga kemampuannya memobilisasi sumber daya nasional yang luar biasa. Dan Stalin meninggalkan warisan yang kompleks nih. Dan di satu sisi ia membantu menyelamatkan dunia nih dari tirani Nazi nih. Tetapi di sisi lain ia juga menciptakan rezim otoriter yang brutal yang menimbulkan penderitaan besar bagi rakyatnya sendiri.